Di mana ada emas, di situ ada penjajahan dan pasukan separatis. Bayangkan, sebuah tanah yang indah, pegunungan menjulang, sungai berkilau, hutan lebat, dan di bawahnya tersimpan emas. Tapi justru disitulah awal dari kehancuran. Karena di dunia ini, emas bukan sekedar logam mulia, tapi magnet bagi kekuasaan, bagi penjajahan, dan bagi perang yang tidak pernah diumumkan. Di mana ada emas, di situ ada penjajahan. Dan di mana ada penjajahan, selalu muncul pasukan separatis. Yang seringkali bukan muncul dari rakyat, tapi dibentuk, dibiayai, dan diarahkan oleh kekuatan asing. Karena itu, di balik operasi militer ada proyek besar yang jarang dibahas. Penguasaan penuh atas wilayah kaya sumber daya. Dan pembersihan penduduk agar tanah itu bisa dikelola tanpa perlawanan. Mari mulai dari tanah kita sendiri. Papua, tanah yang disebut surga kecil yang jatuh ke bumi, tapi juga tanah yang berdarah. Tanah yang kaya emas, tembaga, dan mineral. Gunung-gunung yang menyimpan miliaran dolar dalam perut bumi. Namun rakyatnya hidup miskin dan ketakutan. Di balik hutan lebat dan juga pegunungan Papua berdiri salah satu tambang emas terbesar di dunia, Freeport-McMoRan. Setiap tahun, triliunan rupiah emas dan juga tembaga dikirim ke luar negeri. Sementara di sisi lain, rakyat Papua berjuang dalam kemiskinan dan konflik sejak dulu. Narasi separatis selalu dimainkan media internasional menyebut perjuangan kemerdekaan. Padahal, di belakang layar ada kepentingan besar yang ingin merebut kendali tambang raksasa Freeport. Organisasi-organisasi luar negeri membiayai gerakan separatis, mengirim logistik, hingga membangun citra internasional. Tujuannya sederhana, menciptakan instabilitas agar izin tambang bisa dinegosiasikan ulang. Ingat, emas bukan sekadar logam. Emas adalah simbol kekuasaan global, dan siapapun yang menguasainya menguasai ekonomi dunia. Beralih ke Afrika Tengah, negara bernama Kongo dari luar tampak miskin dan kacau, tapi di bawah tanahnya tersimpan emas, kobalt, dan koltan, bahan utama untuk ponsel dan baterai mobil listrik. Perang di Kongo sudah berlangsung puluhan tahun. Dan tahukah kamu siapa yang membiayai kelompok bersenjata di sana? Bukan hanya pemerintah lokal, tapi korporasi asing dan negara besar yang ingin mengamankan jalur pasokan mineral. Perusahaan-perusahaan raksasa tersebut menutup mata terhadap penyelundupan selama bahan tambang tetap mengalir ke pabrik mereka. Sementara media global menulis narasi perang saudara, konflik etnis, krisis kemanusiaan. Padahal kenyataannya itu perang ekonomi, perang untuk emas, dan mereka yang berperang hanyalah pion. Sudan, negeri di jantung Afrika yang kaya minyak, emas, dan tanah subur. Tapi justru karena kekayaan itulah negara ini tidak pernah mengenal damai. Tahun 2011, Sudan Selatan memisahkan diri. Alasannya kemerdekaan, tapi di balik itu ada minyak dan uang besar. Ladang minyak terbesar berada di wilayah selatan. Dan sejak kemerdekaan itu muncul konflik baru. Perebutan kendali antar milisi, suku, dan kepentingan asing. Negara baru itu ternyata tak pernah benar-benar merdeka. Utang, perang, dan kudeta silih berganti. Sementara perusahaan luar negeri terus menambang minyaknya. Kini tragedi yang sama terulang lagi di Sudan Utara atau negara Sudan itu sendiri. Sejak 2023, dua kekuatan besar SAF dan juga RSF saling membantai. RSF, pasukan paramiliter yang diduga dibiayai asing, menguasai wilayah emas yang kaya seperti Darfur dan juga El Fasher. El Fasher kini berubah menjadi neraka kemanusiaan. Serangan drone menghantam kamp pengungsian. Ribuan warga sipil tewas. Rumah sakit dibom dan jutaan orang kelaparan di tengah pengepungan. Namun di balik darah dan juga reruntuhan itu ada satu motif yang tak berubah, yaitu sumber daya dan posisi strategis Sudan di Laut Merah membuat negara ini jadi perebutan kekuasaan global.
Mereka menyebutnya perang, saudara. Tapi sejatinya ini perang bisnis, di mana emas dijadikan alasan dan juga manusia dijadikan korban. Di negara-negara Amerika Latin seperti Peru, Bolivia, dan juga Venezuela, rakyat bangkit menolak tambang. Namun begitu mereka menolak, muncul kudeta, sabotase, dan juga perang sipil. Di baliknya, kepentingan korporasi global yang haus litium untuk industri mobil listrik. Mereka menyebutnya green transition, tapi nyatanya itu hanyalah penjajahan hijau yang dikemas dengan label ramah lingkungan. Dan mungkin contoh paling nyata dari semua ini adalah Palestina. Selama puluhan tahun, dunia diberi narasi bahwa ini perang agama antara Yahudi dan Muslim, antara dua bangsa yang memperebutkan tanah suci. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini juga perang atas sumber daya dan kendali wilayah strategis. Tanah Palestina bukan hanya tanah sejarah, ia adalah gerbang antara Asia dan Afrika juga Eropa. Dan di bawahnya ada cadangan air tanah besar dan juga potensi gas alami di pesisir Gaza. Israel tahu siapa yang menguasai Palestina, maka akan menguasai jalur logistik dan juga energi di kawasan Timur Tengah. Karena itu, di balik operasi militer ada proyek besar yang jarang dibahas, penguasaan penuh atas wilayah kaya sumber daya, dan pembersihan penduduk agar tanah itu bisa dikelola tanpa perlawanan. Sementara dunia hanya melihat roket dan juga ledakan yang sebenarnya terjadi dalam penjajahan ekonomi, yang sebenarnya terjadi adalah penjajahan ekonomi dan geopolitik. Dan seperti kasus lainnya, semua dilakukan dengan dukungan dana asing, kekuatan militer, dan propaganda media sosial. Jadi kalau suatu hari nanti kamu mendengar berita tentang perang di daerah terpencil, tentang separatis yang tiba-tiba muncul, atau tentang pasukan asing yang datang menolong, jangan langsung percaya narasi yang ditampakkan di permukaan, karena mungkin itu bukan soal agama, bukan soal suku, tapi soal emas di bawah tanah mereka. Di mana ada emas, di situ ada penjajahan. Dan di balik semuanya ada tangan-tangan yang tak terlihat, mengatur dunia dengan tambang sebagai senjatanya.